Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku? Semoga pada hari ini anak-anakku diberi kesehatan, baik kesehatan lahir maupun kesehatan batin. Seperti biasanya kita akan belajar tetap masih kondisi corona ya, sehingga kita masih tetap melakukan KBM secara daring. Anak-anakku sekalian yang ibu sayangi, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang struktur dan fungsi tumbuhan. Siapkan buku catatannya. Oke. Adapun kompetensi yang akan kita capai pada bahasan ini adalah menganalisis keterkaitan struktur jaringan tumbuhan dan fungsinya, serta teknologi yang terinspirasi oleh struktur jaringan. Ini kompetensi yang akan kita bahas. Adapun indikatornya yang akan kita capai pada bahasan kali ini adalah yang pertama, menjelaskan struktur dan fungsi akar, batang, bunga, buah, dan daun, serta biji. Kemudian nanti diharapkan anak-anak bisa membedakan antara epidermis, korteks, dan stele pada tumbuhan dikotil dan monokotil, serta bisa membedakan peran dari xilem dan floem pada proses pengangkutan pada jaringan tumbuhan. Sekarang kita bahas yang pertama tentang struktur dan fungsi akar. Bahwasanya pada akar ada namanya lapisan endodermis. Pada lapisan endodermis akar itu tersusun atas sel yang tebal. Ini ciri-ciri dari endodermis akar. Kemudian pada sel endodermis itu memiliki yang namanya lignin. Lignin itu sejenis lapisan lilin yang fungsinya adalah mengatur jaringan jalannya larutan yang diserap dari akar ke silinder pusat. Nanti silinder pusat itu di dalamnya ada xilem dan floem. Nah, ini adalah penampang dari akar. Yang satu ini akar dikotil, yang ini akar monokotil. Apa bedanya dikotil dengan monokotil? Kalau dikotil itu nak, tumbuhan berkeping biji 2, di itu artinya 2. Monokotil, tumbuhan berkeping biji 1. Artinya kalau bijinya itu bisa membelah jadi 2, misalnya pada mangga, mangga kan bijinya bisa membelah jadi 2 ya. Itu termasuk dikotil. Nah, ini penampang pada akar dikotil. Keduanya sama-sama memiliki yang namanya epidermis. Epidermis itu lapisan yang terluar dari akar. Kemudian setelah epidermis, bagian dalamnya lagi ada namanya kortek. Setelah kortek ini ada endodermis, kemudian ada perisikel. Nah, di dalamnya ini ada yang namanya silinder pusat, itu terdiri dari xilem dan floem. Sama antara dikotil dengan monokotil memiliki susunan yang sama. Dikotil monokotil punya epidermis, punya kortek, endodermis, perisikel, serta punya xilem dan floem. Xilem dan floem itu ada pada jaringan yang ada di dalam silinder pusat. Intinya ini yang ada di tengah-tengah sendiri. Jadi susunan akar baik itu monokotil maupun dikotil sama. Nih, contoh dari tanaman monokotil misalnya pisang. Contoh dari tanaman dikotil ini ada mangga, ada apel ya. Kalau dilihat dari struktur akarnya sama, bedanya cuma nanti pada jaringannya. Sedangkan pada anatomi batang dari dikotil maupun monokotil, tuh ini bedanya.
pada bagian atau tanaman yang monokotil itu batangnya tidak bercabang. Sedangkan pada dikotil batangnya bercabang. Tadi kamu lihat bahwasanya kalau monokotil misalnya tanaman pisang itu kan batangnya tidak bercabang, lurus ya. Kalau dikotil tadi tanaman mangga, batangnya mangga bercabang. Pada monokotil pembuluh angkutnya tersebar. Pembuluh angkutnya itu terdiri dari xilem dan floem. Kalau pada dikotil pembuluh angkutnya teratur. Kemudian pada monokotil tidak mempunyai kambium. Fungsi dari kambium itu nanti kan membentuk lingkaran tahun, sehingga suatu batang itu bisa membesar dan semakin besar, beda dengan batangnya monokotil. Kemudian pada monokotil itu tidak dapat dibedakan dengan daerah korteks, sedangkan pada dikotil dapat dibedakan. Yang paling jelas perbedaan antara batang dikotil dengan monokotil itu adanya di kambium. Pada monokotil tadi tidak punya kambium, dikotil punya kambium. Itu yang utama. Pada monokotil batang tidak bercabang, pada dikotil batangnya bercabang. Paham anak-anak? Nah, itu beda batang dikotil dengan batangnya monokotil. Sekarang bagaimana dengan daunnya? Nah, ini adalah penampang melintang dari daun. Jadi kalau daun itu kita potong secara melintang akan terbentuk gambaran seperti ini. Ini ada yang disebut epidermis atas. Ini nomor satunya epidermis atas. Ini adalah jaringan tiang. Yang nomor 2. Yang ini adalah jaringan bunga karang. Ya. Baru nanti yang keempatnya di sini adalah stomata. Fungsi masing-masing pada epidermis atas, fungsinya adalah melindungi jaringan yang ada di bawahnya. Sama seperti pada akar, epidermis atas biasanya dia memiliki yang namanya lignin atau lapisan lilin. Sehingga kalau anak-anak megang daun, agak terasa kasar-kasar, itu adalah ligninnya. Yang kedua, ini adalah jaringan tiang atau bahasa lainnya jaringan palisade. Di mana pada jaringan tiang atau palisade ini banyak mengandung klorofil atau zat hijau daun. Di mana klorofil itu sendiri berfungsi sebagai fotosintesis, membantu fotosintesis. Syaratnya ada klorofil. Yang ketiga ini adalah jaringan bunga karang, di mana di sini terdapat banyak sekali rongga-rongga sebagai cadangan udaranya. Kemudian yang keempat ini adalah stomata, alat pernafasan daun atau disebut juga mulut daun ini. Nah, tadi akar sudah, batang sudah, daun sudah. Sekarang kita masuk ke bunga. Ini Ibu contohkan salah satu gambar dari bunga. Adapun bagian-bagian dari bunga yang paling cantik, menarik, biasanya berwarna-warni, ada merah, kuning, hijau ya. Nah, namanya mahkota. Mahkota bunga. Apa fungsi mahkota? Mahkota bunga itu kalau pada bunga berfungsi menarik serangga karena warnanya yang cantik. Kemudian ada yang bawah seperti daun nempel dengan bunga, namanya kelopak. Kalau kelopak ini nutup, artinya bunga ini masih kuncup, maka dia akan dilindungi oleh kelopak. Jadi fungsi dari kelopak itu adalah melindungi bunga saat masih kuncup. Kemudian ini adalah dasar bunga, tempat dari bunga itu sendiri, tangkai bunga.
Nah, pada bagian dalam, kalau bunga itu kita potong jadi dua, melintang, maka akan terlihat bagian-bagian yang namanya ini kepala sari. Jadi ada kepala sari, ada benang sari, itu adalah alat kelamin jantan atau alat reproduksi jantan pada bunga. Ada kepala putik dan ada tangkai putik. Itu adalah alat kelamin betina pada bunga. Nah, pada kepala putik dan tangkai putik ternyata pada dasarnya itu paling dasar sendiri ada namanya bakal biji. Nah, bakal biji ini nanti yang akan membentuk biji yang ada di dalam buah. Paham? Jadi bagian-bagian dari bunga ada namanya alat perkembangbiakan yang terdiri dari putik dan benang sari, dan ada yang namanya perhiasan bunga yang terdiri dari mahkota dan kelopak. Nah, lanjut ke struktur dan fungsi buah dan biji. Ini ada beberapa macam buah. Semangka juga memiliki biji, ya, monokotil. Anggur juga memiliki biji. Ini kesemek, persik, apel, dan alpukat. Semuanya memiliki yang namanya biji. Pada biji terdapat pusar dari biji dan inti dari biji. Lanjut ke jaringan pada tumbuhan. Nah, tumbuhan secara keseluruhan itu memiliki beberapa lapis jaringan. Ada yang pertama jaringan meristem. Jaringan meristem disebut juga sebagai jaringan embrional. Kenapa embrional? Karena jaringan ini aktif membelah. Karena membelah berarti dia akan semakin besar. Nah, pada jaringan meristem itu ada jaringan primer dan ada jaringan sekunder. Nih, jadi secara umum jaringan yang ada pada tumbuhan. Ini ada meristem yang akan membentuk akar lateral. Karena dia selalu membelah, maka yang akar akan menuju ke bawah, membelah ke bawah. Yang paling ujung meristem ini pucuk, ada di pucuk daun, pucuk batang, dia akan terus membelah sehingga dia tinggi-tinggi. Itu pada jaringan meristem. Lanjut ke jaringan yang kedua, namanya jaringan dewasa. Jaringan dewasa ini bersifat permanen. Permanen itu menetap, jadi tidak membelah dia, tapi tetap pada posisinya. Nah, pada jaringan permanen itu dibagi menjadi 4. Ada pelindung, dasar, penyokong, dan pengangkut. Ini macam-macam jaringan dewasa. Ini gambarnya. Jaringan dewasanya ada kolenkim, ada sklerenkim. Ini macam-macam bentuk jaringan dewasa. Baik itu pada akar maupun pada batang. Antara akar dengan batang sama-sama memiliki jaringan dewasa. Sama-sama memiliki silinder pusat yang terdiri dari silim dan floem. Bedanya kalau pada akar silim dan floemnya seperti ini silim, ini floem. Sedangkan pada batang silimnya ini, floem ini. Yang garis putih ini adalah kambium. Nah, struktur dan fungsi jaringan pada akar, jadi ini gambar dari akar. Paling ujung ini kita ambil akar dari dikotil. Ini yang disebut dengan rambut akar. Rambut akar ini, nak, fungsinya itu menerobos tanah. Untuk apa? Untuk mencari air. Jadi rambut-rambut akar ini dia akan menyerap air dan mineral. Kemudian epidermis, lapisan yang paling atas, ada korteks, meristem. Meristem pada akar nanti yang akan selalu membelah, ada silim akar dan floem akar. Kalau silim itu nanti fungsinya menyerap air dan mineral dari
yang dibawa oleh akar rambut. Jadi menyerap air dan mineral dari akar ke daun. Kemudian nanti kalau daun itu sudah membentuk makanan hasil fotosintesis, itu ganti tugasnya floem. Jadi floem nanti mengedarkan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh. Fungsi dari akar secara umum adalah untuk menambatkan tumbuh-tumbuhan pada tanah, menyerap air dan mineral dalam tanah, serta akar menyimpan cadangan makanan. Artinya tidak semua akar itu sebagai cadangan makanan. Ada beberapa tanaman yang cadangan makanannya disimpan di akar. Contohnya ketela pohon. Ya, jadi akarnya dimakan. Nah, tadi meristem akar tadi kan selalu membelah ya, selalu membelah ke bawahnya. Ternyata kenapa kok dia selalu membelah semakin ke dalam akarnya dan tidak rusak akar itu? Ternyata akar itu dilindungi oleh yang namanya tudung akar. Tudung akar itu fungsinya melindungi ujung akar dari gesekan dengan tanah sehingga dia tidak rusak. Kemudian perbedaan antara akar dikotil dengan monokotil. Nah, ini dilihat. Kalau akar monokotil, xilem dan floemnya tersebar, tidak teratur. Sedangkan akar dikotil, xilem dan floemnya teratur. Ini ya, nah, floemnya teratur. Nih, nah tadi ya fungsinya antara xilem pada akar pada batang itu sama. Fungsi xilem mengangkut air dan mineral dari akar ke daun. Fungsi floem mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh. Kortek itu nanti melindungi jaringan yang ada di bawahnya. Jaringan yang ada di bawahnya adalah endodermis. Nah, dari hasil perkembangan teknologi, banyak beberapa yang sudah terinspirasi dari struktur jaringan tumbuhan. Ada yang namanya panel surya, sensor cahaya, pemurni air, lapisan pelindung dan pengilat. Ini semuanya teknologi dari struktur jaringan. Nah, ini tadi pembahasan kita pada pelajaran hari ini. Kira-kira kalau ada yang nggak ngerti silakan boleh japri langsung ke Bu Lucy, boleh anak-anak browsing di internet. Tetap ada tugas yang akan Ibu berikan nanti melalui materi tersendiri di Google Classroom. Terima kasih anak-anak dan selamat belajar. Ingat, untuk tugas tentang struktur tumbuhan ada di Google Formulir. Nah, Google Formulirnya nanti Ibu masukkan di tugasnya, ya. Ibu akhiri pertemuan kali ini sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa follow sosial media sekolah kita untuk mendapatkan info terkini seputar sekolah kita.